Pak. Elena. Ya, 2 menit. Mbak, masker, Mbak. Ya, cukup. Ya, cukup. 3, 2, 1, yuk. Ya, sudah cukup. Permisi. Cukup. Ya, silakan cukup. Rekan-rekan. Mohon maaf. Terkuat. Ya, cukup. Cukup rekan-rekan, cukup. Rekan-rekan, yuk. Teman-teman. Bentar. Saya ke sana ke kanan. Cukup. Kita ke kanan. Ya. Report kita berbeda. Tempat kita beda. Cukup. Awas, Pak. Izin, Pak. Mohon maaf. Izin, Pak. Yuk, teman-teman yuk. Ya, cukup ya. Terima kasih, cukup. Terima kasih. Yuk, tuh, hakimnya udah mau datang. Ya, cukup. Ya, cukup. Yuk. Hakim mau datang, yuk. Nomor 71 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Helena dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa Helena agar memasuk. Buka maskernya, silakan duduk. Pegang mic-nya ya. Mic-nya dipegang. Tes, bisa? Berita acara sumpah dan surat kuasanya silakan cepat. Rp91.991.663.67 4. Memperkaya Robert Indarto 91.007. 5. Memperkaya Suito Gunawan alias Awi melalui PT Stani Indonesia Perkasa melalui PT Tini Indonesia Ternusa setidaknya sebesar 1.062.577 antaranya CP Global Mandiri, PT Indo Metal Asia, CP. Ini baru saja kita bacakan dakwaan untuk terdakwa Helena. Sementara di ruang sidang lain juga sedang proses atau mungkin sudah dibacakan juga dakwaan untuk terdakwa Suparta dan juga dakwaan untuk terdakwa Reza Ardiansyah. Untuk terdakwa Helena kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini. Jadi mulai Tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Selain itu juga untuk terdakwa Helena juga kita dakwa membantu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa Tipikor. Sedangkan untuk terdakwa Reza Ardiansyah dan terdakwa Suparta kita dakwa melakukan Tipikor bersama-sama dengan terdakwa Harvey Muiz dari kelompok PT Refine Bangkatin. Hari ini juga sedang kita bacakan dakwaannya. Untuk terdakwa Helena sama juga dengan terdakwa Muiz tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan eksepsi, namun yang bersangkutan melalui penasihat hukumnya langsung
depan adalah untuk langsung pembuktian persidangan, pembuktian dakwaan ya, tidak menggunakan kesempatannya untuk eksepsi, sehingga ya terdakwa Helena berarti kita anggap tahu dakwaannya, materinya seperti apa, dan memahami dakwaan seperti apa, sehingga tidak menggunakan kesempatannya untuk melakukan eksepsi. Untuk persidangan berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 September, hari Senin, 2 minggu lagi, nanti langsung akan kita hadirkan saksi-saksi yang mendukung untuk pembuktian. Namun saat ini belum bisa kita sampaikan siapa saja saksi yang akan kita hadirkan pada persidangan tanggal 2 September minggu depan ya. Total. Seluruh saksi kalau di berkas perkara ada 180, tapi tentunya kita atur strategi, tidak seluruhnya kita hadirkan di persidangan. Beberapa keterangan saksi yang pokok-pokoknya mungkin sama, mungkin bisa kita hadirkan bersamaan atau seperti apa, nanti kita lihat, kita masih tunggu strategi persidangan supaya untuk efektif dan efisien, karena waktu tentu terbatas gitu. Ya, terlibat dalam ini yang bersangkutan ini membantu Harvey Muiz ya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan membantu TPPU-nya. Ya, beliau menyediakan, yang bersangkutan menyediakan PT Quantum Skyline Exchange sebagai money changer untuk menampung hasil-hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya gitu. Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwahnya tadi, ada beberapa poin, total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar kurang lebih seperti ya. Kalau untuk terdakwa Harvey Muiz ada rencana untuk menghadirkan Sandra Dewi nggak Pak? Tentunya ada, tapi kita melihat, kita menunggu dulu proses persidangan dan proses alur pembuktian yang nanti akan kami lakukan. Ya kita urut dulu pembuktian tipikor tentunya. Pak, betul nggak sih Pak ada keterlibatan Sandra Dewi dengan TPPU-nya Harvey Muiz? Ya, seperti yang sudah ada di dakwaan kemarin kita bacakan bahwa memang ada rekening yang bersangkutan SD digunakan untuk menampung hasil-hasil kejahatan itu. Tapi nanti lebih detailnya ya kita ikuti nanti persidangan. Jadi ya. terdakwa yang sudah di sidang ada berapa orang Pak? Yang sudah kita bacakan dakwaannya ada 1, 2, 3. Kurang lebih 7 orang terdakwa sekarang. Nanti menyusul pada hari-hari berikutnya, kita nunggu penetapan persidangan. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Ada beberapa sejumlah tas, kurang lebih ada 24 tas. Kemudian ada juga beberapa uang rupiah yang kita sita juga. Ya. Ada juga ya. Rincian nanti tadi sudah kita sebutkan di dakwaan, nanti saya juga tahu, nanti kita bisa menghubungi dakwaannya dari Penkum ya. Rumah dan tanah ada juga kelihatannya ya. Nanti ada tim yang bisa merinci nanti ya. Saya kemudian tidak bawa. Oke, gitu ya. Ancaman hukuman sama. Ancaman hukumnya untuk tipikor dan TPPU ini karena pidana pokoknya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU diancam hukuman yang sama seperti pelaku pokoknya, yaitu 20 tahun. Seumur hidup. Ya.